Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putra Indonesia dan juga Timnas Voli Putri Under 18 yang sedang bermain di Princess Cup. Jadi untuk yang Timnas Under 18 kan kita sama-sama tahu kemarin Kanza dan kawan-kawan itu kan dikalahkan oleh Thailand dengan skor 3-0. Nah, hasil atau kekalahan itu membuat Timnas Voli Putri Indonesia akhirnya finish di posisi kedua di Pool A dan besok itu di semifinal akan menghadapi Vietnam. Nah, kita doakan agar Arimbi dan kawan-kawan itu bisa mendapatkan hasil terbaik, bisa mendapatkan hasil positif, tapi yang paling penting adalah biar skill, kemampuan, kedewasaan, kematangan, dan juga cara mereka untuk menghadapi tekanan itu bisa lebih baik lagi. Untuk timnas senior sendiri, hari ini itu akan menentukan langkah atau akan menjalani laga do or die, hidup dan mati, untuk menentukan apakah Jason Nathaniel Kilanta dan kawan-kawan bisa untuk lolos ke semifinal atau tidak. Karena ya timnas itu akan menghadapi Oman. Kira-kira bagaimana skenario agar timnas itu bisa untuk lolos ke semifinal di FIC Nation Cup tahun 2026? Sebenarnya timnas itu hanya butuh menang untuk menghadapi Oman, karena kalau menang timnas itu sudah pasti akan mendapatkan satu tiket ke semifinal. Untuk FIC Nation Cup sendiri itu kan memang penentuan tim yang lolos ke semifinal itu kan yang pertama ini adalah dari jumlah kemenangan, kedua dari jumlah poin, nah yang ketiga ini adalah dari rasio set ya. Untuk saat ini kan kita sama-sama tahu timnas itu sudah mendapatkan 2 kemenangan. Tapi kan memang kalau dari poin dan juga dari rasio kita belum berada di posisi pertama ya. Nah itu artinya kemenangan dengan skor berapapun itu bisa untuk membantu atau bisa untuk meloloskan timnas ke semifinal FIC Nation Cup tahun 2026 dan memenuhi target dari PBVSI. Pertanyaan selanjutnya gini, bagaimana caranya agar timnas itu bisa lolos ke semifinal dengan status juara grup? Karena saat ini timnas itu kan tidak berada di posisi pertama. Nah, satu-satunya cara agar timnas itu bisa lolos ke semifinal sebagai juara grup B itu adalah timnas itu menang melawan Oman, dan di sisi lain Korea Selatan itu kalah ketika menghadapi Qatar. Kalau skenario itu terjadi, ya timnas itu akan menjadi pemuncak di grup B dan akan menghadapi runner up di pool A. Untung ruginya gimana sih? Nah, untung ruginya kalau kita lolos ke semifinal dengan status sebagai juara grup, kan kita akan menghadapi runner up ya. Kemungkinan besar adalah Bahrain. Karena di pool A ini ternyata India luar biasa. Sampai saat ini India itu kan selalu menang ya. Artinya ya saat ini India itu kan menjadi tim terkuat di pool A. Nah, makanya kalau kita bisa lolos ke semifinal dengan status sebagai juara grup, kita akan menghadapi tim yang tidak terkuat di pool A. Meskipun kan ya Bahrain, kalau misalnya yang lolos adalah Bahrain, itu kan juga merupakan tim kuat juga, merupakan tim yang tidak bisa diremehkan. Nah, tapi apapun itu, kalau ternyata misalnya kita tidak lolos sebagai juara grup atau kita hanya lolos sebagai runner up, ini kan juga merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Karena ya kita mungkin sempat di awal agak meragukan timnas untuk bisa lolos ke semifinal kalau melihat bagaimana persiapannya, kemudian bagaimana peta persaingan di pool B, tapi ternyata Jason Nathaniel Kilanta dan kawan-kawan bisa untuk mematahkan keraguan itu. Pertanyaan selanjutnya menjadi gini teman-teman semua. Ketika nanti timnas itu menghadapi Oman, apa yang harus dilakukan? Karena Oman ini kan kalau sebelum FIC Nation Cup 2026 itu kan memang dianggap sebagai tim terlemah ya secara peringkat di FIVB. Kan mereka sebelum turnamen dimulai kan di kepala 8, artinya 80 something, 80 sekian. Di atas kertas kan kita seharusnya menang ketika menghadapi Oman ya, karena ya kita akan menghadapi tim yang paling lemah, tim yang paling buruk di pool B. Tapi gini teman-teman semua, pool B ini kan persaingannya ternyata sebuah anomali ya. Kita tidak menyangka ketika misalnya kita bisa menang menghadapi Korea Selatan, atau ternyata misalnya Oman bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Qatar, dan juga Oman bisa untuk memetik kemenangan setnya ya ketika menghadapi tim lain. Ini kan sudah di luar kalkulasi ya, sudah di luar prediksi, karena ya sejak awal mungkin yang akan diprediksi lolos ke
semifinal itu kan Korea Selatan sama Qatar. Terlepas bahwa misalnya Korea Selatan kekuatannya atau komposisi timnya itu kan saat ini itu kan tidak baik ya, tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Qatar. Qatar ini kan amburadul banget, nggak baik banget. Artinya ya mereka sebagai tim yang digadang-gadang akan menjadi juara, tapi ternyata kan penampilannya melehoi juga, melihat juga, dan tidak menunjukkan kapasitas sebagai tim kandidat juara. Nah, pada akhirnya semua tim itu kan saling mengalahkan ya. Artinya dari sini kan persaingan itu kan tidak bisa untuk disepelekan atau tidak bisa untuk dianggap enteng. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh timnas itu kan nanti itu harus gacor sejak awal, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika misalnya kita menghadapi Thailand, kita menghadapi Qatar, atau kita menghadapi Korea Selatan, itu kan kita itu kan telat panas. Nah, ini ada salah satu subscriber di channel saya yang saya setuju dengan kalimatnya bahwa kita itu kan memang telat panas. Artinya mungkin di set pertama kita seolah belum menemukan chemistry, seolah game plan belum jalan, kemudian juga masih ada banyak celah atau banyak error di set pertama, tapi kita baru bisa bangkit di set-set selanjutnya. Nah, hal itulah yang harus diperbaiki oleh Red Bull Thailand. Pokoknya intinya kita harus langsung gaspol, langsung tancap gas sejak set pertama agar tidak memberi ruang, agar tidak memberi kesempatan bagi Oman untuk mendapatkan atau untuk menemukan momentum yang positif. Karena amit-amit gini, misalnya kita di set pertama kita telat panas, nah ternyata kita tidak bisa untuk step up di set-set selanjutnya, dan di sisi lain ternyata Oman bisa untuk menjaga momentumnya, bisa untuk meneruskan tren positifnya. Ini kan akan sangat berbahaya buat timnas voli putra Indonesia. Makanya yang paling penting adalah kita harus langsung gaspol, kita harus langsung bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaik sejak set pertama. Selain itu, yang harus dilakukan itu adalah don't change winning team ya. Ini istilah yang bagus sebenarnya. Artinya kan pelatih timnas voli putra Indonesia, Red Bull Thailand, itu kan sudah memiliki pemain-pemain yang memang tampil gacor ketika mendapatkan kepercayaan. Kita tidak usah melihat bagaimana pertandingan pertama ya di FC Nation Cup, tapi ketika misalnya kita menghadapi Qatar atau kita menghadapi Thailand, kan sudah ada beberapa pemain yang memang ketika diturunkan atau diberi kepercayaan, mereka bisa untuk tampil sangat luar biasa. Fauzan Ibras, Boy Arnes Arabi, kemudian Farhan Halim, dan lain sebagainya. Kan beberapa pemain itu kan, ya ketika mereka sudah oke dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, ya jangan diganti, jangan diutak-atik. Intinya, don't change winning team, atau jangan mengubah tim yang memang tim tersebut atau komposisinya itu sedang dalam performa terbaik. Tapi kan, ya kita nggak tahu adjustment apa atau penyesuaian apa atau taktik ataupun game plan apa yang akan diterapkan oleh Red Bull Thailand untuk menghadapi Oman nanti. Pada intinya kan pemain-pemain yang tampil gacor itu kan kalau dari segi hitter ya itu kan paling ya Fauzan Ibras, kemudian juga Boy Ernest Arabi, dan juga Farhan Halim. Nah, untuk Fauzan Ibras itu kan digeser ke OP ya, artinya ketika mendapatkan kepercayaan sebagai OP, dirinya itu kan gacor banget, dapat 32 poin, kemudian dapat 18 poin ya kalau nggak salah ya ketika menghadapi Thailand. Ini kan sudah istimewa untuk pemain yang usianya itu 18 tahun. Selain itu, yang juga tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita bisa untuk memperbaiki blok. Kita itu selalu kalah blok loh, artinya ketika menghadapi Korea Selatan, kita kan kalah blok ya, blok poin kita kan kalah jauh. Ketika menghadapi Qatar, kita juga kalah jauh. Begitu juga ketika menghadapi Thailand, blok poin kita itu juga tertinggal sangat jauh dari Thailand. Padahal kalau dengan Thailand kan tinggi atau postur itu kan 11-12, artinya tidak timpang, tidak beda terlalu jauh. Nah, tapi ternyata ya sekali lagi blok poin kita itu kan masih menjadi masalah. Kelemahan itu kan harus diperbaiki ya. Kalau misalnya nanti melawan Oman kita ternyata menang, nah, terus kemudian kita lolos ke semifinal. Nah, di semifinal kita akan menghadapi tim-tim yang secara postur itu lebih tinggi. India itu pemainnya tinggi-tinggi, jangkung-jangkung banget, menjulang banget. Begitu juga kalau misalnya Bahrain yang lolos.
Bahrain ini kan juga pemain-pemainnya tinggi. Artinya, ya kalau ternyata blok kita tidak bisa dimaksimalkan, ya kita akan kalah dari segi blok poin lagi. Begitu juga dengan misalnya kesalahan-kesalahan atau error-error yang tidak perlu. Ini kan juga harus diperbaiki juga, karena ya ketika misalnya menghadapi Qatar, menghadapi Korea, dan juga menghadapi Thailand, kita kan masih melakukan banyak error ya. Nah, dari segi kesalahan itu kan tidak boleh dibiarkan untuk terus berlarut-larut atau berlanjut-lanjut. Tapi ya itu tadi, pokoknya intinya adalah ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk lolos ke semifinal, karena ya menghadapi Oman kan di atas kertas kita sangat diunggulkan. Semoga saja tidak ada tekanan, semoga tidak ada pressure berlebihan kepada para pemain, tapi yang paling penting itu adalah semoga mainnya itu gacor, karena kan kita pengen timnas itu bermain dengan kemampuan terbaik ya, all out 100%, 100%. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas voli putri under 18 mendapatkan hasil terbaik, begitu juga dengan timnas senior, dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.